Oke guys, welcome to my channel Oiko Channel. Selamat datang di channel aku ini. Dan untuk kalian yang baru datang atau baru mampir, perkenalin dulu, nama aku Kukuh. Kalian bisa panggil Mas, Bang, atau siapapun lah. Kalian bisa tanyakan apapun di kolom komentar aku atau di Instagram aku ini untuk seputar perjembangan dan yang lain-lain. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe, follow, comment, and share ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat dan kalian gak ketinggalan tentang video-video atau informasi Jepang yang lainnya. Oke, untuk video kali ini aku bakal bahas gaji di Jepang antara pemagang atau Kensuke dan Tokutegino, dan biaya hidup dan pajak, gaji lembur dan lain-lain. Intinya bahas tentang duit di Jepang ya. Yang pertama aku mau bahas tentang yang magang di Jepang. Jika kalian magang di Jepang, gaji kamu biasanya nggak terlalu tinggi dan bisa dibilang ini adalah gaji yang paling dasar karena statusnya kan magang. Per jamnya itu sekitar 1.100 yen untuk pemagang. Dan untuk Tokutegino sendiri biasanya lebih tinggi, bisa 1.200 sampai 1.300 ke atas lah ya. Karena kalau Tokutegino itu sebenarnya bisa nego sama bosnya atau pemilik perusahaannya, itu bisa nego. Cuma kalau magang nggak bisa karena itu udah peraturan. Dan untuk lemburannya sendiri ya, biasanya kalau di Jepang tuh Kensu sama Tokutegino itu perkalian per jamnya mungkin hampir sama ya. Biasanya dikali 1,25 atau kalau persennya itu 125%. Jadi contoh misal gaji per jamnya itu 1.000 ya, per jamnya itu bisa menjadi 1.250 yen atau setara kalau di Indonesia itu 1.000 yennya itu 100.000 anggap aja ya. Jadi bisa menjadi 120. Dan itu untuk Tokutegino sama Kensuke kurang lebih sama aja ya. Untuk di Jepang sendiri masalah gaji ya, ini tuh ada dua jenis. Ada yang per jam, ada juga yang per bulan. Jadi yang per jam tuh gini, kalau misal jam lemburnya banyak, itu lebih untung yang per jam karena dihitungnya per jam. Cuma kalau yang hari liburnya dalam satu bulan itu banyak, lebih diuntungkan yang gajinya per bulan. Karena kalau per bulan itu hari libur tetap digaji. Jadi misal per bulannya ini anggap aja 18 atau 20 ya. Per bulannya tuh tetap aja gajiannya tuh segitu. Jadi kalau yang per jam, kalau liburnya banyak itu ya minus. Karena hitungannya tuh per jam. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dibayar. Jadi kalau semakin banyak lembur, gajinya semakin gede. Jadi perbedaannya itu tadi ya. Kalau untuk masalah lemburnya sendiri per bulannya itu ya paling nggak selisih sampai 3 sampai 5 jutaan ke atas. Itu tergantung lemburnya, tergantung jam lemburnya. Kalau lemburnya gila-gilaan ya dapat lebihnya juga gila-gilaan. Oke, kita sekarang masuk ke berapa sih biaya hidup di Jepang itu berapa. Kita ke tempat tinggal dulu ya. Tempat tinggal di Jepang tuh macam-macam ya, dan itu nggak ada yang gratis. Bisa dimulai dari 2 sampai 6 juta rupiah buat rumahnya doang. Kalau yang 2 juta itu yang paling jelek, mungkin tempatku ini yang paling jelek. Walaupun tempatku paling jelek, cuma aku betahnya karena paling murah. Ya, tempatku ini 2.100.000 atau 2.000 yen. 2.100.000 itu udah rumah, udah listrik, udah air, udah gas dan lain-lain. Intinya 2.100.000 itu buat semuanya. Dan kalau untuk tempat tinggal yang kayak di mansion atau di yang tingkat-tingkat itu, yang gedung-gedung itu bisa nyampe 4 sampai 6 juta. Tergantung luas dan gimana konsep apartemennya itu. Itu untuk tempat tinggalnya aja ya. Nanti masih ada potongan listrik, gas sama air. Itu bisa kurang lebih 1 juta sampai 2 jutaan itu ya. Itu buat gas, air sama listrik itu ya. Untuk buat makan sendiri di Jepang itu per bulannya sekitar 5 juta. Itu yang standar, itu standar banget. Nggak terlalu buruk banget, nggak terlalu mewah banget. Jadi nggak terlalu bawah dan nggak terlalu atas. Kalau yang ngirit banget itu ada temanku yang cuma 3 juta. Alasannya apa? Karena dia nggak ngerokok, dia nggak pernah main, dan dia nggak pernah jajan. Cuma kalau yang habitnya jajan, jalan-jalan, ngerokoknya cepat, kayak aku nih ngerokoknya banyak nih, ini bisa nyampe 7. Cuma kalau yang masak sendiri, apa-apa sendiri, jarang jajan, itu kurang lebih normalnya 5 juta lah sudah sama rokok itu. Jadi pajak dan rumah itu biasanya kurang lebih 7 sampai 8 jutaan. Kalau pribadiku pajak dan rumahku itu 7 juta.
potongannya. Itu belum termasuk biaya hidup ya. Jadi jika digabungin sama biaya hidup 7 sama 5 sekitar 12 juta. Tips dari aku supaya bisa nabung adalah, pertama adalah cari tempat tinggal yang murah. Kedua, masak apapun sendiri, jangan beli di luar. Beli aja di Gyeonggu Supaya. Terus yang ketiga adalah jangan konsumtif sama barang-barang yang lagi tren atau yang branded FOMO itu jangan. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, gaji magang, gaji Tokutegino, dan biaya hidup di Jepang itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut kalian video ini berguna, bermanfaat, jangan lupa subscribe, follow, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan info-info perjepangan selanjutnya. Thank you.